Islam bimakarimil. Orang Islam mah akhlakna kudu alus. Makana aing ngaku Islam mah ulah sok camberut. Boga duit nyengir. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi kullu man salla alaihi. Ragu-ragu nek ngalahin padahal itu berdua ya bener deh untuk Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza arada li 'abdihi khairan razaqahu tafaqahu wa ayyadahu bil iman wa kamalil yakin syahadatal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ta'ala rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna allaha hafal islam bi makarimil akhlaq wa muhasinil a'mal. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul Mukarram al Muhtaram Ketua Majelis Taklim Birut Nurul Walidain Ibu Ustazah Dewi Susilawati beserta para pengurus Majelis Taklim yang lainnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama kita hormati Ketua DKM Musala yaitu Bapak Saum Suhanta. Yang mana ya? Bapak Sahum oh yang tadi. Bapak Ustadz Sahum yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga al-mukarramat para asatidzah wabil khusus yang memberikan nasihat kepada kita yaitu Bu Ustazah Haja Latifah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga akhirul kiram Ustadz Komarudin yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita setiap hari Sabtu, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama kita hormati Bapak RT. Bapak RT hormat, berarti udahan Bapak RT-nya. Udahan gak jadi RT lagi maksudnya. Bapak Toha beserta Bapak RT yang menjabat. Bapak Kanor. Bapak tulisannya ini bagus tidak? Bapak Kandi, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak Isan Suparman dan Bapak naon ieu teh? Bapak Ustaz semuanya lah, para asatidzah ya, yaitu Ustazah Umi Zikri, Ustazah Jubaidah, para ustazah semuanya ya, insyaallah para ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang gak disebut jangan marah, ntar kita kenalan dulu ya. Dan semua para pimpinan majelis taklim beserta jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang alhamdulillah bisa hadir, insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini atas limpahan
wa taala, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, mengagungkan, memuliakan, dan karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkahnya kita, duduknya kita pada hari ini, ibu-ibu yang meninggalkan pekerjaannya secara gitu, ibu-ibu pada pekerjaannya ke Madinah, ke Singapura naik helikopter, ke rumah, ke dapur, ke sumur muter, ditinggalkan untuk pekerjaan, datang ke sini karena cinta, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, yang hadir aja deh, nuta hadir mah ajen teuing, bodoh teuing, kunaon atuh teu hadir. Nah ini tuh udah diumumin berapa bulan yang lalu, Bu. Ya, tapi kenapa yang hadir cuma segini? Memang hufatil jannah bimakari, jalan menuju ke surga mah banyak rintangan. Tapi kalau tetangga nanggap dangdut tadi undang ke darah-darah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, ibu-ibu yang duduk pada hari ini, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam urusan kita. Yang pada punya utang biar pada kebayar utangnya lunas tahun 2023. Kabul 23, kita nggak punya utang. Nah, insya Allah nggak apa-apa ibu-ibu, yang penting dibayar, gitu ya. Dan mudah-mudahan putra-putri kita putra-putri yang soleh dan solehah, kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibu-ibu salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaihi, salawatullah alaihi, wa yanalul barakah kullu man salla alaihi, kullu man salla alaihi. Ini ragu-ragu udah kenal ya. Padahal mah itu berdua ya, bener teh itu. Ya, sok ragu-ragu, ragu-ragu mah pintar kita ketinggali, pintar nak. Bisa kita ketinggali, bisa. Dan salam juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umat-umatnya yang selalu taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman, yaitu mudah-mudahan kita sekalian. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sayang banget saya baru ke daerah ini. Kalau Bapak dan Ibu tidak memperhatikan, anu dibenangkan, anu dibawa timbang BBM, boboro berkat muludan doang. Sekarang dimakan, sore jadi kotoran. Jadi harus ilmu yang kita bawa. Tolong semuanya memperhatikan saya. Jangan ada yang tengok kanan, tengok kiri, tengok ke depan. Semuanya pandang saya. Biar kata pendek, pesek, liatin. Wa nazruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Memandang wajah guru, memandang wajah ulama, orang yang punya ilmu, walaupun si Maryam ilmunya tidak seberapa, tapi seperti sedekah 1000 kuda. Saya yakin orang Sumur Batu bancak ayat sedekah 1000 kuda. Ayat ke 1000 mal Sabtu. Hari ini masih 1000. Makanya liatin aja ustaznya biar kata pesek demes. Semua ya tata keneh ya. Yang penting apa yang disampaikan ke bawah pulang. Kenapa ibu harus memperhatikan? Oh gitu. Atau ayat ini ya. Alisan kepang jeung kuy. Jadi pas manuk kuy gitu. Bu, tolong diperhatikan sayang.
cuaca tain karena sugan musim hujan beas tinggal seetik bawang tinggal tilu mata ya bu ya gula tinggal bara sendok itu mau saja mati jadi masalah ya pengen nama minum dari mana wae ya ibu-ibu bener eta mah. Nah bu, ibu tolong perhatikan kenapa saya, karena kadang-kadang maaf saya tidak menjelaskan orang sini karena saya baru di sini. Tapi kalau orang sana kalau ngaji kadang-kadang mata di bawah, telinga di bawah, hati ketinggalan. Mata nama begini aja mau ustazah, telinganya dengerin ustazah, tapi hatinya nyesuhan ubah piring, nyuci, segala macam. Makanya begitu pulang ditanya sama orang atau sama keluarga, dapat apa mas tadi dari ustazah? Begitu. Nerangin apa? Ya muludah. Ya gitulah. Nah, ingat sayang, inna sama'a wal basyara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Akan ditanya, ai ceuris sia dipake naon? Cek orang itu mah. Nah, mata sia dipake naon? Itu nanti ditanyakan oleh Allah. Makanya kenapa tadi saya nyuruh ibu pandang ustazah, nanti di hadapan Allah matamu dipakai apa? Lihatin saja. Coba kalau ibu jam segini nggak ngaji, matamu dipakai apa? Pada hari Sabtu tanggal 31 tahun 2022 matamu dipakai apa? Nonton TV. Untung nggak bari TV nak udah pakai sotobrok. Namun eta TV masih kena hirup pasti wayah kieu keur lagi seleslar. Kita ambes kita ngomongin si Leslar. Daripada ibu ngomongin si Leslar, lebih baik ibu baca salawat. Bener gak bu? Lebih baik ibu ngomongin Rasulullah, ya tidak jadi dosa. Lebih baik ibu ngomongin si Fir'aun. Ngomongin si Fir'aun mah bukan dosa iya. Ngomongin Raja Namrud bukan dosa iya, ibu ya. Tapi lamun ngomongin si Leslar dosa. Ibu suka sholat, baca Quran suka, puasa suka. Bentar lagi 2 bulan lagi kita akan puasa. Ya, ibu suka sedekah, hilang semua pahala yang ibu lakukan, amal salehnya hilang semuanya. Dengan apa? Innallaha karihal lakum salasan, Allah paling benci kepada 3 golongan manusia. Salah satunya adalah kila wa kola, jelema anu loba ngomongkeun batur, ai selesi batur lain. Untuk ngomongkeun atuh, untung beneres tempat ngomongkeun si Leslar teh, untung paeh teh tinggi. Bersyukur abdi mah teu bisa meuli sotobrok. Bahaya banget. Benaon perkarana tak bukan begitu ibu ya. Tolong sayang perhatikan, sayang banget kalau ibu datang ke sini pulang nggak membawa ilmu yang bermanfaat. Ya, sebab ibu-ibu begitu sayang. Kadang-kadang maaf bu, kenapa harus bawa hati, telinga dan juga mata? Hati jangan sampai ketinggalan. Karena ketika mendengarkan ceramah yang memahami adalah hati kita. Begitu ustazah menyampaikan, ustaz menyampaikan, cek kurang teheuhnya aing nu sok. Tangan gitu boy. Kalau hatinya enggak dibawa dibangkieun. Ucap tadi teh cek ustazah anu katilu naon? Nyaho. Anu katilu nu hiji ge mah teh nyaho. Tibang memandang doang gitu ya. Jadi saya ngeliatin apa yang disampaikan ustazah, dengerin, masukkan ke dalam hati, kemudian diamalkan. Ya, sayang banget kalau cuma datang doang. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini kita saking cintanya kepada Rasulullah karena manusia yang mulia dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia agung dimuliakan oleh yang maha agung, maka pantaslah kita sebagai umatnya memuliakan, mengagungkan dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allah aja bu memuliakan Nabi, Allah aja mengagungkan Nabi, padahal Allah tuh Rabb, penciptanya, pemiliknya, pemeliharanya. Lah orang tentang umatnya yang mengharapkan syafaatnya, disuruh mengagungkan, memuliakan, cinta ke malah eleh. Kadang-kadang maaf banyak begini teh karena Raja Manway mau lidah. Kalau ngaji rutin mah ketemu sama ustazah, kemana mah kagak ngaji, kasawah. Kemana mah kagak ngaji, yang masih muda. Saya teh ini bu ustazah lagi mabuk. Makanya ini yang disebut Fatin Zanah mimpi makari, jalan menuju ke surga mah banyak rintangannya sayang. Keur mabok teu ngaji, aneh gitu kan? Mabok teu ngaji,
Udah ntar aja kalau agak gede saja nanti ngaji. Anaknya udah gede ketemu di jalan tuh. Bu, kalau udah ngaji kan anaknya udah sekolah sekarang. Saya tuh nunggu anak saya, Ustazah udah 1 tahun di sekolahan, ikut sekolah saya pengen. Tapi Ustazah kalau anak saya udah SD, alhamdulillah anaknya udah SD ketemu lagi. Kata Ustazah, ibu anaknya udah SD, ayo masih diantar emang? Enggak Ustazah, dia udah ngaji. Lagi. Ntar anak saya kalau udah pada gede, udah pada sekolah tinggi katanya. Udah ketemu bu, udah sekolah lagi 1 SMA, 1 kuliah. Ibu kok nggak ngaji? Saya sekarang dagang saya. Saya 1 SMA, 1 SMP, yang 1 lagi kuliah. Jadi butuh uang banyak. Tapi saja kalau udah pada nikah. Pas udah nikah ketemu lagi. Ibu, pak nggak ngaji, ngurus incu. Hanya begitu diri ya. Udah antarkan ke kuburan. Kita ngaji nah sayang. Ya Allah ya. Ngaji itu amat sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu ibadah yang benar. Kita tahu bagaimana kita menjadi seorang istri yang salihah, ibu yang salihah, masyarakat yang salihah, anak yang salihah. Bagaimana kita bersikap, bertindak, berucap sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan surga. Itu di majelis taklim. Ibu pengen masuk surga? Benar pengen masuk surga? Ayah ke surga ngaji munggu ngaji mana? Wih masa aneh, namun ada orang ngomong begini, ibu mau masuk surga, ditanya iya mau masuk surga, tapi ngaji mung. Padahal kata ustadzah, kata ustadz, majelis taklim adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Nenek asal ke surga, ke taman heula. Jadi kalau orang betah duduk di majelis taklim, pasti dia akan masuk surga. Jelema anu teu betah di majelis taklim mah tong hayang ka surga sia. Bu ya, itu di mana ceritana emang surga teh anu nenek moyang urang. Anu bisa dibeli ku duit. Siapa di Sumur Batu yang paling kaya? Siapa di Sumur Batu yang hartanya miliaran? Sok beli surga? Kewin nebeng. Ibu ya, enggak bisa sayang. Hanya dengan amal soleh kita bisa masuk surga. Raih dulu predikat takwa. Maka mulialah kita. Kalau kita sudah mulia, Allah berikan kita surga. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza, kata Allah. Maka orang yang bertakwa lah yang beruntung. Allah berikan surga karena surga uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana cirinya orang yang bertakwa? Salah satunya adalah orang yang mau berjalan ke majelis taklim. Nah itu bu, ya. Jadi maaf sayang, kita sekarang ada dalam peringatan Maulid Nabi dan tiada bukan. Pengagungan, memuliakan dan cinta itu adalah bagaimana kita berusaha, berupaya mencontoh perilaku dan akhlaknya Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, perkataan, perbuatan dan perilakunya. Pokoknya mah 3P, pokoknya mah ya 3P, ingat 3P. Perkataannya, tak gitu nah. Saya mendingan ke suara asli bapak. Si Maryam nyempreng tong segala make eho-ehoan. Kan baik suara aslinya. Anu penting mah jelas tak gitu pak, enak ya pak. Pintar bapak mah. Ya pak di buruhan ku panitia. Ya jadi begitu aja tuh, enak kan jelas ya. Dengan suara asli aja biar ke bawah pulang. Perkataan Rasul, perbuatan Rasul dan perilaku Rasul yang harus kita contoh. Makanya pantas Rasulullah mah dijamin masuk surga karena perkataannya benar, perilakunya bagus, baik, perbuatannya juga bagus. Nah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allah katakan, hei orang Sumur Batu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan ayat tuh di Quran bacaan anak itu, hei orang Sumur Batu. Enggak ada sayang di Quran mah untuk menyeluruh gitu kan. Kayak orang Sumur Batu doang kita contoh Rasulullah. Wih itu kebagian orang Cilengsi. Nemu ya? Enggak. Jadi di sini hanya perkataan kita karena kita ada di Sumur. Hei orang Sumur Batu, desa naon ya ngaranna? Desanya Sumur Batu. Oh, desa Sumur Batu. Berarti benar. Hei orang Sumur Batu, berarti sumurna batu doang. Sumurnya batu doang, gitu kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasulullah. Kenapa harus mencontoh Rasulullah?
Tuh lihat, Rasulullah dijamin masuk surga, hidupnya bahagia, dimuliakan sampai detik ini masih disebut-sebut namanya. Karena apa? Karena perkataannya benar, ya, perilakunya baik, terus perbuatannya juga bagus. Nah inilah kenapa Rasulullah mengatakan innallaha hafal Islam bimakarimil akhlak wa muhasinil a'mal. Bu, ibu, jujur, ibu orang Islam asli? Lain kawe, lain ori apa kawe? Dijamin. Kata Nabi orang Islam bimakarimil akhlak, kalakuanana kudu alus. Jadi orang Islam tala aya nu cemberut ka tetangga. Orang Islam nggak ada yang cemberut sama suaminya. Orang Islam Allah nu korek kami toha. Orang Islam Allah nu sok ngomongkeun minantu. Aya di dieu nu kitu. Tadi cenah ngakuna orang Islam. Kan tadi kata Nabi sepakat innallaha hafal Islam bimakarimil. Orang Islam akhlakna kudu alus. Makana aing ngaku Islam ulah sok camberut. Boga duit nyengir. Wanita solihah dijamin masuk surga oleh Allah. Makanya hidup jangan suka pusing. Ieu mah pusing ku sorangan. Akhirnya naon? Tereh bengek. Lah pusing ku sorangan, batur liwat. Cambrut euy bari kajero teh adat-adatan. Si Titin biasanya kita liwat ka hareupeun imah aing. Tadi mah liwat ka imah aing. Biasanya ge liwat na ka ditu ka tukang pedah we motorna anyar mamanas aing. Aya di dieu kitu. Ece tereh begitu. Lihat Rasulullah, masa kita maulid terus? Nah orang mau liwat lah emang rumah kita depan jalan, biarin aja. Mau motornya batur liwat, make motor butut salah. Tadi anyar salah, ini butut gak salah. Tak jelema nu kitu tanu sok musing-musingkeun diri sorangan. Batur liwat motorna goreng otak. Tak jelema teh aing mah tahu diri banget, liwat motor butut ge. Satu boga nangan eta euy cuy. Tak jelema nu kitu mah kuduna cicingna di leuweung gitu. Makanya kudu sering ngaji tanu kitu mah. Sering-sering ketemu sama ustaz sama ustazah, dia dibahas bagaimana perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi. Itu orang nggak bikin kita pusing, tapi kita pusing, Bu. Kesel we ka batur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia banget akhlakna. Mau pergi ke masjid, kata ada tetangga yang rumahnya 2 tingkat, Bu. Asa Rasulullah liwat ngahajak disiram. Maka cai comeran ngomong teh maaf tidak sengaja. Padahal mah ngahajak. Tahu setiap jam segitu Rasulullah liwat. Besok lagi, Bu, disiram lagi, Bu. Rasulullah pakai cai comeran. Besok disiram lagi, kira-kira mun orang sumur batu magihan tetangga nu kos kitu dek dikumahakeun teh jelema. Siram lagi, Bu ya, katanya orang Islam. Oh, Rasulullah mah apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Makanya kenapa Rasulullah ketika dipertanyakan tentang dirinya kepada Siti Aisyah, istrinya, bagaimana perilaku Rasulullah, kata istrinya perilakunya seperti Quran. Di Quran ada kalimat begini, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, balaslah kejelekan dengan kebaikan, fa'fu anhum wasfah, maafkan, bebaskan kalau orang punya salah. Benar, Bu. Besok Rasulullah lewat mau ke masjid, nu nyiram. Besok lagi lewat lagi, nggak ada lagi yang nyiram. Akhirnya 3 hari nggak ada yang nyiram. Rasulullah nanya ke seseorang, kemana si Fulan? Nggak ada. Cukup nanya nak itu doang. Lamun orang sumur batu biasa disiram, Allah nu nyiram. Nanya, eta kemana jelema gelo jelema kebiram aing kemana eta jelema? Paling kayak gitu panjang kali lebar. Ini Rasulullah akhlaknya luar biasa. Hanya menanyakan kemana tetanggaku si Fulan kok 3 hari nggak kelihatan. Tidak disebutkan kejelekannya, cukup cuma menanyakan, ya Rasulullah dia sedang sakit. Pulang dari masjid, wahai putriku Fatimah, siapkan makanan yang enak, belilah buah-buahan yang segar. Aku mau menengok si Fulan. Lamun anaknya orang sumur batu ngomong kieu, naon Pak?
bapak anakku anakna jelema kos gitu pak ya paeh modal ini jembeng pak kata orang sumur batu anu ngaku Islam tapi kelakuan anak kos gitu. Inilah Rasulullah sayang. Rasulullah tengok itu teman-temannya tuh orang si Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Canem Poyong. Tapi Rasulullah sudah datang. Makanya kenapa ya Allah Rasulullah mah luar biasa. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya ahlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengejar arti kesabaran, menjunjung tinggi kebenaran, terukir namamu di dalam Al-Quran. Bodoh teuing. Enak aja dah ibu ya, enak aja ibu ya. Jadi subhanallah ibu, ya Allah bu, saya kalau membongkar tulak Rasulullah itu luar biasa bu. Makanya era malu kalau kita pengen masuk, tapi embung kan neraka karena neraka embung asup ke surga itu pantas ya bu ya. Rasulullah pantas masuk surga. Orang yang jahat aja beliau bawain makanan yang enak. Pantas ibu, ada kisah seorang ulama besar, bahkan dikatakan beliau seorang wali. Muridnya datang dari pasar. Tadi saya ketemu sama si itu, gitu kan, kenal bu, namanya sekampung. Oh kenapa? Katanya saya itu gini. Pokoknya saya teh abis lah digoreng kumanehna nepi ka tutung. Ya, dia dijelek-jelekin gitu maksudnya. Dia kasih muridnya teh, kiai kamu teh, ini gitu diceritakan bu. Intinya orang itu menjelek-jelekan itu Syekh. Kata Syekh gini, tolong rumahnya di mana? Itu yang sana, pojokan sana. Kamu balik lagi sana ke pasar, beli daging, beli makanan ini, nah, atau beli buah-buahan lah yang segar. Mi, kata si Syekh teh ke istrinya. Ada apa di belakang Mi? Kebo, mbe apa sapi apa ayam? Ada ayam doang. Abi, udah masak mie yang enak Mi. Diopor ke, di apa ke yang enak? Mau kemana Bi? Mau nengok si Anu tuh, mau ngunjungin si Anu. Udah Bi, dibawa ke sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, katanya gitu bu. Engkau telah memberikan kemuliaan kepadaku. Engkau telah memberikan kenikmatan kepadaku. Jadi bahasa nanti gitu bu, kata saya teh bingung apa orang teh tadi tas ngomongkeun mana ya, nah tas ngagoreng-gorengkeun eta kiai eta ulama kunaon mehna datang mau makanan enak buah-buahan. Saya tadi ngomongin pak kiai ke muridnya, yaitu setiap keluar dari kata-katamu menjelek-jelekan aku, berarti engkau telah memberikan kemuliaan kepadaku. Tuh bu, orang soleh mak itu. Urang wapanan, Jo, cina ujo teh bu, ujo cek si itu tuh, cek si Ici, ujo teh cina koret, ujo hidung, ujo teh kasalaki gegala. Si Ici bener ngomong gitu. Urang mah bu, tak urang, panas urang mahnya luar biasa. Makanya kode rajin ngaji. Kalau kita ngaji mah insya Allah bu, ya kita punya prinsip, kita jadi perempuan yang berkarakter, berintegritas ya ibu ya. Ibu osok di BKMT, tapi BKMT Tara, misalnya Tara diajakan, ya tuh kan ada tempat kumpul bersama, menimba ilmu, bersatu padu, kreatif dan bermutu. Kenapa saya katakan kepada para ustazah di BKMT, makan tuh tahu, kita harus punya mental tahu, kata saya teh. Kan tahu mah beren lembek, lembeknya beda tahu. Cek dokter diponis nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan asin, tahu mah mana? Tahu, tukang tahu di jalan kita beli, tong digoreng, tong diuyahan, langsung lep. Enak nggak bu? Ya enak tahu mah. Apa itu tahu ibu? Kalau di BKMT saya katakan kita harus jadi perempuan yang tangguh. Tahu teh tangguh. Iya mah tiba muka masalah saotik yang mana kos kerupuk kena cai. Mana 7L.
Tikang beas tinggal 2 liter meni 7L. Leles, loyo, lemot, loading. Ya Allah. Lungsek orangnya. Lunglai meni cek kernaon. Bersasapu. Berlalian. Harus tangguh sayang. Nyembuh ya. Terus harus aktif di BKMT. Masuk pengajian kemana datangin. Kita ketemu sama orang-orang berilmu, ketemu sama ustazah. Bu, liatin perempuan-perempuan yang rajin duduk di majelis taklim, benar-benar calon penghuni surga. Karena apa? Wajhun malih, wajahnya selalu berseri-seri. Jam 7:30 geus nyengir we bari mawakas. Cah, ayo. Nak bareng mah. Po, ayo bareng nyengir we. Make selop tan astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, itu jadi saksi nanti di yaumil akhir. Kamu ya memberatkan ya Bu. Ceritanya nih tadi kena kesiram teh Bu. Tadi ini nih ceritanya tuh dipertimbangkan nih. Karena ngaji lah di pojok wae, di sisi wae, bener angkot tuh di sisi ragam. Ceritanya tuh mau jatuh nih ke neraka. Memang ya, ya Allah jangan masuk neraka. Kenapa? Karena waktu itu di Nurul Walidain dia ngaji dengerin ceramah serius banget. Bahkan katanya dia berjanji bahwa saya mau berubah, saya mau tangguh, ya saya mau jadi perempuan yang solihah. Pas lagi janji begitu kasiram. Oh, kata Allah, ya masukin dia ke surga. Oh sayang, kalau di majelis taklim mah begitu. Karena majelis taklim adalah jalan pintas menuju ke surga. Ini nih yang ngaji ini saya yakin nggak semua baca Qurannya bagus, nggak semua sholatnya bener sempurna, bener nggak Bu? Tapi kalau rajin duduk di majelis taklim dahsyat Bu. 30 orang setiap hari selalu berkumpul. Ada 15 nggak ada Bu. Pas di surga teh, ya Allah teman saya mana yang 15? Tuh kedilelepkeun di neraka. Kata Allah kayak gitu. Ya Allah, dia kan teman saya di majelis taklim. Senin di majelis taklim Al-Ikhlas, Selasa di majelis taklim Al-Barokah, Rebu disebutan. Ya Allah, dia mah nggak pernah absen, rajin ngajinya. Kami jadi saksinya. Kata Allah, malaikat angkat tuh orang, satukan sama teman-temannya di surga. Tuh Bu, makanya ngaji. Emang ngaji teh jablud doang, rajab jeung mulut. Itu udah hari bonang, hari henteu. Kadang-kadang maaf Bu Ustazah, di Cilengsi mah ada orang hadir nih. Contohnya Mi ini kan ibu saya nih. Mi menang naon ngaji. Teuing cenah ustazahna teh gulangna teh lalobu-lobu teh. Makanya Ibu, saya mah kalau ngaji nggak pakai gelang, nggak pakai cincin Ustazah. Kita sopan nggak Ustazah? Moga Ustazah bukan tidak punya sayang. Atau gimana mau beli emas ya? Iya kan jam segini udah ada di sini. Tadi udah ngaji kalau Sabtu, mau nggak keboro. Dari sini nanti pulang kan? Pulang ngaji ke Duta ada yang hajatan. Selesai dari Duta habis asar Dokter Indri juga hajatan. Lah kapan ke toko emasnya? Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Yang penting bukan itunya ya, bukan itunya tapi pelajarannya. Pakai. Jadi jangan penampilannya, gitu kan? Tolong, saya selalu berpesan begitu Bu. Jadilah kita orang yang tangguh. Tangguh itu salah satunya apa? Tangguh, aktif, ngaji, datang ke majelis salim, jangan datang doang, dandan legolis. Oh ya, lihat memang benar perempuan yang tukang ngaji mah. Senyum, kata udah duluan. Nanti pulangnya bareng ya. Dari mulai datang sampai pulang nyengir. Kayak perempuan nggak punya masalah, kayak perempuan banyak duit, orang di atasnya kan 15.000 itu. Cuma 15.000 doang, tapi senyum selalu. Wajhun malih, inilah calon penghuni surga. Makanya kalau hidup pengen tidak pusing, nggak bingung ngaji, biar kata nggak punya beras ngaji menyengir. Dan dahsyatnya perempuan yang suka ngaji benar-benar tangguh, benar-benar
itu hebat, tangguh, aktif, hebat, ucapannya selalu benar. Nah, ya, Papa berangkat ya, ya, tuh duit 20.000 di meja. Karena rajin ngaji, perempuan tangguh, aktif, hebat, ucapannya benar, dikasih duit 20.000 mahimoa. Cukup nggak? Nggak? Duit 20.000 mahiti mana? Nggak cukup, kamu anak 5. Ya bu, buat jajan, buat belanja nggak ada. Tapi inilah perempuan-perempuan solihah yang rajin duduk di majelis talim, jiwanya jiwa yang selalu bersyukur kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah sudah mengatakan la in syakartum la azidanakum. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, aku akan tambah dahsyatmu kekuatan Allah. Terima kasih sayang. Mwah. Kasih duit 20.000 nyium. Ya bu ya. Marah ajis teuing aing. Gara duit 20.000 nyium. Berarti itu yang ngomong nggak ngaji. Tapi ngaji ustazah, ngaji nanti bang molohok doang. Survei membuktikan berarti. Mata anak doang ningali ustazah, hati namanya sehani mah. Kamu ya, kagak dipakai dia mah. Ya, Bapak berangkat ya, ya. Itu nyium suami. Bu, sampai mana tadi? Ada nyium suami tak bu? Iya, tangannya tuh bolak-balik. Ya lumayan kayak pulang mah. Katanya, bu, mak tadi kan dia temandinya. Jadi diguyuran. Ya Allah, ngaji tapi mendukung banget ngaji teker sarang hak teh aya. Ya bu ya. Bu, insya Allah cium tangan suami. Orang Malay orang India, tong segala nyanyi. Oh jangan nyanyi cecek bisa berangkatlah sayang. Ayah nama bu, bener kata Nabi ustazah. Kata Nabi suatu hari nanti, jangankan tibang nyanyi bu, ya Quran aja hanya sampai tenggorokan. Akan banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi cuma baca doang, isinya tidak dipakai. Nyanyi mah nyanyi, jilbab jilbab putih, lambang kesucian, cek lu kosidahan. Di imah pakai BH doang. Oh ya Allah ya Rabbi. Wih ngeliwat eta nu nyanyi kosidahan. Sok nyanyi paling rajin eta nyanyi jilbab putih. Oh, kita udah jaken gibah. Lagian kalau dibilangin juga kagak kenal. Ini mah contoh doang buat ustazah-ustazah di sini nih. Ibu udah hebat sayang, ibu udah cantik. Ya, Bu, maaf, cantik itu bukan cuma dengan penampilan. Si Mariam, kalau ibu yang pernah lihat saya kemarin di sono pakai baju hitam, sekarang pakai baju non gitu warna. Tai kuda. Nah, Bu ya, mau harganya berapapun, saya kemarin pernah ceramah di daerah sono, pas kebetulan cuma 2 hari selangnya. Saya ceramah pakai baju yang harganya cuma 600.000. Terus besoknya 2 hari kemudian saya sengaja saya pakai baju itu lumayan harganya 2.100.000. Saya pakai, saya sengaja, saya bilang begini, ibu kemarin ketemu saya pakai baju apa, warnanya apa, itu harganya tahu nggak berapa, itu 600.000. Ibu ngelihat saya pendek, demes. Sekarang baju saya 2.100.000 kata saya. Nah, kata saya bilang gitu. Ibu ngelihat saya pendek, demes. Aing kita pakai baju eta demes, pakai baju ieu ge demes. Tetap wae pakai baju mahal ge demes. Yang menjadikan kita cantik bukan penampilan sayang. Memang penting juga dandan penting ai awewe ayeuna mah aneh. Ai banget wae yang di glowing. Glowing teh bahasa Inggris sayang, cek orang Sumur Batu mah hinyai. Mane bangga muka hinyai. Ya Allah ya Rob, kok mau boga masalah mah? Suaminya kedengeran katanya main lagi sama perempuan lain. Eta halis meni pindah kos King. Ini kuat gitu. Tidak mengapa. Saya senang bu. Saya senang di majelis taklim kalau ada ibu-ibu rapi, dandan, cantik. Eta halis lagi meni segede. Karena apa? Perempuan yang suka
harapan iman. Ya Allah, bener Bu, Hufatil Jannah bimakari saya. Jalan menuju ke surga mah banyak rintangannya. Saya ngapalin surat An-Naba nih, dari ayat 1 sampai ayat 10. 3 bulan karang apal. Ngapalin lagi ceritanya ayat 11 sampai ayat 20. Apal tuh nomor 1 sampai nomor 10 poho deui. Bener ya? Ya Allah, kata saya teh, ieu teh pak balik jeung hutang jeung kutang sugan aing mah. Bu, eta keur ngepel, tukang getuk liwat nyanyi eta tadi. Apa? Hufatinar bisa hawat jalan menuju ke surga mah banyak rintangannya. Jalan menuju ke gantian tahu ustazah. Berkah banget. Ibu sayang, nanti kesini ya. Pelajaran nih buat kita, nggak apa-apa. Kalau kesirap mudahan ngajinya. Bu, makanya ini pelajaran buat kita. Akhirnya naon teh ulah sok di sisi mana? Ke tengah ya mah yang ke sisi mana coba. Kenapa sih kalau ngaji pengen jadi pinggir, ambil dari balik? Ngaji yang buru balik, woi. Kira laju mah yang di tengah. Punten ibu, abdi mulai nyinggung nyindiran. Abdi mah tara nyinggung iya. Ya Allah, benar-benar ya kata Nabi, Hufatil Jannah bimakari, Hufatinar bisa hawat jalan menuju ke surga mah. Tapi insya Allah sih setelah mendengarkan ngaji saya nggak bakal ada yang di pinggir, ke tengah kabeh jadi numpuk kabeh. Ya. Nah, iya, saya kalau kuliah, apalagi kuliahnya pada waktu itu nerusinnya setelah tua tahun 2012. Sama kalau kuliah, Bu pengennya di depan, woi, ngerti, pokoknya mah yang diharap, woi. Soalnya lamun di tukang teh teu ningalikeun guru ge aing teu ngarti-ngarti, cenah. Komo di tukang meureun. Kenapa saya selalu berpesan kepada jemaah kalau ngaji liatin ustazah, jangan memandang kanan kiri, sebab kalau ibu adil kebagian kabeh. Bu ya, kalau ibu mandang kanan, mandang kiri sayang, lihat. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nanti ibu kalau nggak mandang saya, nggak mandang ustadz yang memberikan nasihat, ibu nengok ke kiri, gelangnya gede amat. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kayaknya malah emas ya. Soalnya hutang lagi ke tukang sayur 200 kayaknya. Udah mangomongkeun suuzon ibu ya. Nah, bukan cuma sampai segitu. Kita kan pemajikan si Udin. Kayak pemajikan Mang Udin. Si Udin teh kan gawena bareng jeung salaki urang dina antena teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek salakina teh ada di rumah lagi libur hari Sabtu. Waalaikumsalam. Etok tas digijretkeun. Kenapa Mang kok bete amat? Si Udin kerjanya bareng sama kamu Pak? Bareng? Satu pabrik? Iya. Gajinya sama? Nggak sama. Tadi tuh majikan lah Pak, bolang lu gede banget Pak. Ari mana yang iraha Pak, ngembalikan urang gelang. Perasaan teh mana emang timimiti rumah tangga sama saya, nggak pernah beliin gelang. Boro-boro segede rantang monyet, segede nyentrege, belum pernah dibalikan. Hati-hati ibu mulut. Kenapa tadi saya katakan kita itu harus bermental tahu? Ya, walaupun lembek tapi kudu tangguh, aktif, hebat, ucapannya kudu benar. Perempuan berani ngomong seperti itu sama suaminya. Tuh, seetik deh itu, gubrag. Sini lagi sini. Sini. Ma menikasian ma, ya Allah. Iya, biarin ke sana. Ibu, udah siang, ya ngaji encan mulai gitu ngaji teh. Ya, sana wing lagi menginikan ini teh, rada sarang heuk gitu. Ibu ya, tapi mudah-mudahan ada nilainya. Idza qallatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu khairu qatun. Kata Nabi, jika seorang perempuan mengucapkan kata-kata begini kepada suaminya, kita ngomel sih, ngomong nama laun, perasaan teh Pak, rumah tangga teh udah lama,
iraha maneh teh nyenangkeun urang tiba ngomong kayak gitu doang tadi mah kos kitu tah tadi udah mah sambil marah kamu teh kapan Pak beliin urang gelang tuh orang mah majikan si Udin beli segede rantai monyet Pak maneh mah segede nyentrege can pernah mangbelikeun faqad habita amalu dia merasa suaminya tidak ada kesenangan-kesenangan yang dia berikan kepadanya padahal ibu eta anak 5 teh karena senang eta teh borosot karena senang gitu teh bener gak Bu? Nah ibu ini Rajaban Maulidan punya seragam 5 majelis 5 seragam nah siapa yang bayar coba? Kenapa mengatakan suami gak pernah nyenengin? Kenapa suami gak pernah memberikan kesenangan pada suami kita? Uangnya semuanya ada di kita Bu kita pakai apa-apa aja dandan aja emang ibu beli halis di mana? Emang ibu pakai halis di salaki lain iya yang kondangan untung suaminya nggak ngomong coba kalau suaminya ngomong lu mah beli alis juga bukan buat gua buat laki-laki lain dengan Bu ya lu juga nih itu pipinya herang licin bukan buat gua di rumah mah lu mah bau ketek ya Bu ya tuh Bu ke suami ngomong kayak gitu faqad habita amalu hilang semua amal ibadah kita apalagi kita selalu sibuk dengan kejelekan suami umpamanya sitatu asya atau bitul amal mau suami mau siapapun ada 6 perkara kalau dilakukan hilang semua amal soleh kita salah satunya adalah al istighalu bi uyubil khalqi sibuk dengan aib orang lain kadang-kadang kan resep banget ngomongin batur teh sibuk aib orang lain teh resep banget batur teh karyaan diuruskeun sih teh karyaan usuk hujan kieu karyaan secara gitu loh dia juga jarang kondangan nggak bakal ada ya kondangan karunya orang mah mendingan tong karyaan hei urusan siapa untuk nginjem modal ke mana ya Bu ya kadang nggak sadar sayang kita tuh selalu ngurusin aib orang padahal tidak sedikit aib kita juga banyak ingat tahun 2022 akan pergi dari kita akan meninggalkan kita dengan kenangan-kenangannya yuk kita ingat-ingat dosa kita wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat apa yang kalian sudah persiapkan untuk nanti menghadap Allah tahun 2023 akan kita song-song ingat dosa-dosa kita sok muhasabah tadi kata ustazah perhatikan diri kita lebih banyak duduk di majelis taklim apa lebih banyak duduk di bawah pohon mangga ngomongin batur ngomongin yang lewat paribasa mang ngomongin urang mah lain ngomongin iya urang mah nyaritakeun ya kurang mah jadi nyaritakeun nah gitu Bu ya aing ngomongkan nyaritakeun benar teh lu sarua urang mah nyaritakeun lain batur ieu minantu urang minantu saya mah koret mangga kebelejog punya menantu teh mali baju kebelejog ditukeurkeun minantu kebelejog ibu sayang sadar jangan seperti apapun menantu kita itu adalah anak makanya kenapa kita harus nyontoh perkataannya Rasulullah karena Rasulullah kalau ngomong benar ibu tadi manusia Bu orang yang beriman asli pengen masuk surga 100% pengen masuk surga kata Nabi ibu kalau pengen masuk surga harus jadi orang beriman kata Nabi orang beriman adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kalau beriman kepada Allah dan hari akhir yakin ingin mendapatkan surga falyakul khairan aw liyasmut ngomong yang benar kalau nggak bisa ngomong benar cicing iya masa kali nang ngomong beak batur digoreng namanya tutung kadang-kadang maaf ngomongin orang teh nggak ada niat nggak ada orang sumur batu ngomong gini cek mereka mana mereka Bu RT ngapain ngomongin bulurah masa ada begitu nggak ada sayang kadang-kadang ngomongin mah nggak ada niat Bo makan nama apa tuh bocah sama ini nih bukan kalau anak kok biasanya sop tuh sop apa sop ceker dari mana tuh beli sayurannya kok Ida berapa duit sebungkus goceng di Potuti mah 7.000 kok di Po Ida murah sih 5.000 kamu belinya di Potuti 7.000 mau Potuti mah mau di orang pelit bapaknya juga waktu dagang di Bekasi pelit banget itu bibinya waktu dagang di Cilengsi
jonggo. Wah, paling pelit abis tuh keluar dari mulut. Tuh, sayang ngomongin orang mah enak banget. Ceritain orang enak, ada niat mau ngomongin nggak? Nah makanya hati-hati. Duduk sore-sore di atas bale-bale, di mulut tiada terase, asik ngomongin. Nah, berarti benar. Karena nggak kerasa. Lebih baik, misalnya nanti mah sore-sore teh adain pengajian apa? Oh di sini sore, habis zuhur, habis asar. Jangan biarkan mereka ada di rumah. Habis begitu sih, ngaji aja terus. Nah, baru tuh. Tapi tetap ngaji perilaku harus makin baik. Ulah ngaji. Tadi hujan kan? Waktu udah di sini hujan kan? Jangan sampai begini. Sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain sih Pak di rumah? Diem baik. Itu tadi bekas hujan ngepel-ngepel tuh. Lah ngaji bukan makin soleha. Kalau ngomel, ini gimana ceritanya kata suaminya ini ngaji apaan tadi? Mukanya makin soleha. Tunjukin, karena kita ngajinya adalah peringatan Maulid, tiada lain dan tiada bukan, walaupun saya tidak baca di belakang. Tunggu ya, soalnya saya malu ada gambar saya di situ. Tunggu ya, dimanapun selalu tujuan Maulid adalah supaya akhlak kita jadi lebih baik, bisa mencontoh Rasulullah. Lihat Rasulullah kalau ngomong selalu benar, karena beliau adalah orang beriman. Kalau kita ngaku orang beriman, ngomong yang benar. Jangan sampai ngaji mengaji, dandanan mencantik, bibir merah, pipi glowing, tapi sama tetangga berantem melulu. Ya Bu, ya, sama suami ribut melulu. Rumah yang dicintai setan, dibenci Allah adalah rumah yang di dalamnya ada suami istri yang selalu ribut, berantem melulu. Tibang telur naik berantem, beras naik berantem, bapaknya bocah naik berantem juga. Ya, di majelis taklim ustazah minta sumbangan berantem juga. Udah kamu kagak ngasih duit, nambah. Udah segitu-gitu juga, udah guru di majelis alim mintain sumbangan melulu. Itu yang ngaji, bukan yang nggak ngaji yang begitu. Santai, kenapa hidup teh santai gitu loh. Santai, tenang. Perempuan solehah mah tenang. Nah makanya kenapa kita harus bersikap tahu, ya Bu, jadi tahu. Kita akan dicintai sama tetangga, dicintai sama keluarga, disayang sama keluarga seperti Rasulullah. Sampai detik ini walaupun kita tidak melihat Rasulullah seperti apa wajahnya, seperti apa kehidupannya, kita tetap cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah punya mental tahu. Apa itu? T-nya tingkah lakunya baik. Lihat Rasulullah tingkah lakunya baik. Subhanallah Bu, luar biasa Rasulullah. Kepada siapapun selalu melakukan hal-hal yang baik. Jangankan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, tapi orang yang menyakitinya pun Rasulullah selalu tingkahnya baik. Itulah orang Islam. Innallaha hafal Islam bimakarimil akhlak. Bahkan keimanan seseorang bisa sempurna karena akhlaknya, bukan semata-mata karena sholat tahajudnya, bukan karena sholat duhanya, bukan karena puasa Ramadannya, bukan karena baca Al-Qur'annya yang bagus, tapi karena akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan, kata Nabi, ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seseorang karena akhlaknya. Makanya tingkah laku kita kudu baik. A-nya ampunan disertai pembebasan. Tadi orang lain punya salah, kita pun punya salah. Kullu bani Adam khataun. Setiap manusia punya salah. Suami punya salah, anak punya salah, tetangga punya salah. Siapa orang sumur batu yang gak punya salah? Nggak ada. Kenapa tuh suka ngomong gini? Pok, si itu cemberut aja sama saya. Emang salah dan dosa saya apa sama dia? Maka namanya cemberut ya orang bisa belen. Makanya dia kesel sama kita, dia berarti kita punya salah. Ulah sekarang satu boga salah nih. Pok, Mang Udin diwae. Tukang sayur, Mang Udin tukang sayur. Mang Udin kemarin saya panggil diem baik. Terus ketemu di sana, dia saya sapa juga diem baik. Emang salah saya apa sama Mang Udin? Mang Udin mah cemberut baik sama saya, padahal saya nggak punya dosa sama dia. Kata siapa? Ece nggak punya salah sama Mang Udin. Ece mah setiap belanja
Udin, ini ayam berapa sekilo? Ini ikan mas berapa? Yang ini nih tahu berapa? Ini berapa? Kabeh ditanyakan, meuli naon coba? Tongkol doang, ajang toge. Emang Udin keselon atuh. Makanya ikan panggil jeung urang teh digoroan ge cicing we. Ai mana mah nanya doang meuli mah henteu. Tuh, jangan merasa kita tidak punya dosa sayang. Dosa kita teh banyak banget kebatur teh. Ya, mau kerasa mau nggak kerasa banyak. Yuk, makanya ampunan disertai pembebasan. Kalau orang lain melakukan salah, melakukan dosa, udah bebaskan. Entong yang kelipin nah hate. Ya, tetangga yang pendiam salah. Tetangga yang cerewet salah. Tetangga anu koret salah. Tetangga anu bagor salah. Tetangga anu bagor salah. Oh, mainnya mah salah wae. Boga tetangga cenah mere wae. Eta teh naon coba? Aya maksudna eta teh. Ya maksudnya teh ka urang teh. Oh, bener na batu. Padahal mau di Cilengsi mah punya tetangga seperti apapun kumaha urang. Tinggal dimanapun yang penting kelakuan kita benar, tingkah laku kita baik. Tak pakai lamun karyaan mah kabeh we. Nu koret kita nungguan daging. Musim besan beak, besan datang beak daging. Kan di Cilengsi mah sakaya kita karyaan teh anakna mau panci, mau mangkok, beak we daging aja. Jadi mantep. Nah, anu ini bager bangetnya. Bu, ini jam berapa sih? Oh, udah dikit lagi. Udah gak kerasa ya? Saking ininya kali ya. Bu, nanti yang agak baik kita maring-maringkan panci supaya panci orang nanti pulang diisi. Ya, jangan sampai orang pancinya diginiin, nggak ada apa-apa. Yang pendiam suruh nyuci piring, yang agak cerewet suruh di depan. Ya, kelihatan. Hidup enak sayang. Siapapun tetangga kita, saudara kita, nggak ada problem kita hidup. Ya, udah. Yang pendiam nyuci piring, anteng aja dia nyuci piring. Coba tuker. Yang pendiam suruh di depan. Waalaikum kata tamu. Coba kalian cerewet. Ayo makan. Nambah. Wah, hanya makan. Nambah. Demen banget gua kondangan ke rumah Ustazah Dewi. Ya. Wah, pada baik-baik banget orangnya. Tapi yang pendiam suruh tunggu tamu. Najis gua kondangan sama Ustazah Dewi. Boro-boro gua disuruh makan, disuruh duduk juga kagak. Makanya hidup mah bagaimana Kit? Lihat Rasulullah, diperlakukan apapun tetap berbuat baik kepada orang lain. Apalagi kita, tetangga kita baik-baik semua. Udah, jangan nyari-nyari kesalahan orang lain. Yang justru kita harus cari adalah kesalahan kita. Oh, saya teh udah 2 minggu nggak ngasih sama tetangga. Cepet-cepet belanja ngasih ke tetangga. Gitu. Ya, oh saya udah 3 hari belum nyapa tetangga. Gerak, datang, ketok rumahnya. Ya, sapa. Tapi lah bukan kayak di TV. Waalaikum, tak minta gula. Besok lagi minta gula. Jangan begitu, justru ngasih gitu ya. Jadi tahu gitu, tingkah laku yang baik, ampunan disertai kebebasan, hanya hati yang bersih. Ingat, hidup di dunia ini yang paling utama benerin hati. Jangan cuma jasad, biar kata pendek PC. Kalau hatinya bersih, insya Allah cantik. Walaupun cantik, hatinya kotor. Kalau hati lagi bersih, Pak, mampir sini. Dipanggil semua orang yang lewat. Hatinya lagi bersih, hatinya lagi enak, hatinya lagi nyaman. Giliran hatinya kagak enak, gedak banget sama suami. Oh, lagi ngapain? Kata yang lewatnya, ngapain aja. Hatinya lagi enak, Pak, makan Pak. Yuk Pak, Mama masak jengkol Pak, makan ya. Masih kenyang, ayo makan ya Pak. Masih kenyang ya, ditawarin lagi. Nah, hatinya lagi enak. Kalau hatinya lagi nggak enak, tadi lihat isinya si Udin, bilangnya gede banget. Ibu ya, hatinya lagi nggak enak. Ma, kopi, bikin lagi sendiri. Wah, sayang. Hati kudu bersih ya. Kalau hati bersih mah bebas. Jangankan orang lain ngejek kita, menghina kita.
jangan orang lain nggak ngejek kita, menghina kita, mengejek kita pun kita tetap diem, enak aja, nyaman aja hidup. Yang terakhir, U-nya tetap ucapan kudu ben. Jadi tuh perkataan, perilaku Rasulullah harus kita contoh. Terakhir perbuatannya. Apa itu? Rajin sholat duhanya, rajin sholat tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin bersedekahnya. Ya Bu ya, teruslah melakukan amal soleh. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Ibu. Mudahan ya. Nah, nanti tinggal tempenya. Kita harus punya mental tempe. Jangan, bukan jelek dasar mental tempe gitu ya. Padahal tempe itu bikin sehat, bikin segar. Apa itu tempe? Nanti di lain waktu dan kesempatan kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan Ibu nggak puas. Bu, saya kenapa ceramahnya begitu Bu? Dimanapun saya kalau ceramah yang hajatan nikahan, saya bilang ke pengantin, kalau rumah tangga kalian pengen bahagia, senang, tentram, damai, penuh dengan cinta dan kasih sayang, balutlah rumah tangga kalian dengan softtek. Tahu softtek? Iya, balutlah dengan softtek. Ya, supaya kebawa pulang. Sabar, optimis, pengertian, tepati janji, emosi kudu selalu stabil, komunikasi yang sehat. Makanya panggil saya kalau nanti nikahin anak ya. Terus saya jelaskan, nih kalau pengen rumah tangga bahagia, sering-sering masak sama makan papais. Apa itu papais? Oh enggak, makanya panggil saya. Apa pasangan teh kudu apa? Cucur. Ya, apa itu cucur? Ya nanti. Saya mau apa aja materi yang ada di depan saya, ada cucur saya jelasin cucur. Ya ada uli saya jelasin uli. Supaya apa? Supaya pas suami nanya teh, siapa ustazah yang ceramah mah? Ustazah Mariam. Dari mana? Dari Cilengsi. Apa tadi? Menang naon? Tahu. Belum cucur. Cucur tuh ada anak muda, anak yang mas, nih kudu memanaskan cinta dengan cucur, ciumlah pasanganmu. Ya, ada C-nya 2, ciumlah, cumbulah. Ya, nanti ya. Ayo gerak ngarawinkan atuh. Ibu, lah ini insya Allah cuma ngobrol doang ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena memang cuacanya seperti ini, kalau saya serius banget malah kita ke bawah balik Ibu ya. Alhamdulillah, tapi ingat kan, kita harus jadi perempuan yang tangguh, aktif, hebat, ucapannya kudu ben, terus kudu tingkah lakunya ampunan disertai pembebasan tuh pohon kene, aja ayak kene ke pohon. Haknya, hatinya kudu ben, U-nya. Nah gitu ya, nges menang tahu kita subuh menang 2 tahu. 2 tahu kenyang. 4 kemerkaan. Oh ya, jadi nggak usah 4, 2 cukup. Makna daripada tahu mudah-mudahan menjadikan kita masyarakat yang solihah, istri yang solihah, istri yang ibu yang solihah, dan anak yang solihah, guru yang solihah, ustazah yang solihah, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan bersama-sama mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah semata-mata kebodohan si Maryam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.